Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Saat ini sebagai guru, kita dihadapkan pada kondisi pembelajaran yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Pandemi ini mengakibatkan perubahan secara mendadak dalam keseharian kita, secara individu dan masyarakat. Salah satunya di bidang pendidikan. Sehingga belajar dari rumah merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu, maka Bapak Ibu, mari kita sikapi apa dan bagaimana kita harus membelajarkan siswa di masa pandemi ini. Oke, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, pasti paham ya apa saja kendala terbesar dalam belajar selama masa pandemi COVID-19 ini berlangsung. Salah satu kendala terbesar adalah halangan komunikasi yang terjalin antara guru maupun siswa. Memang selama ini kita terbiasa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Kita dapat berinteraksi secara langsung dengan siswa, dapat mewujudkan konektivitas antara satu dengan yang lainnya. Ya, saat ini kita tidak bisa melakukan itu. Kita diminta stay at home. Kita tahu Merdeka Belajar menurut Bapak Mendikbud adalah sebuah proses yang bercirikan merdeka dalam berpikir. Ya, kita berharap siswa memiliki kebebasan dalam berpikir, dalam bertanya dan mencoba, serta bebas dalam menghasilkan karya. Menurut Pak Menteri, dari ketiga ini kebebasan itu akan terjadi atas dasar interaksi di dalam pembelajarannya. Pandemi COVID-19 di Indonesia itu mulai terjadi sekitar bulan Maret. Nah, kita sudah melaksanakan pembelajaran di rumah sejak bulan Maret sampai dengan pertengahan Mei, dan kita juga tidak tahu sampai kapan. Ternyata di dalam pembelajaran selama dalam masa COVID itu ditemukan beberapa temuan-temuan, yaitu antara lain banyaknya keluhan kuota internet yang harus disediakan dengan biaya mahal. Kemudian banyak siswa merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas karena biasanya mereka bertatap muka, guru memberikan penjelasan di depan kelas dan siswa dapat bertanya secara interaktif. Dan ini sekarang tidak terjadi konsep itu. Selanjutnya yang dikeluhkan juga adalah banyaknya tugas yang diberikan oleh setiap guru untuk semua mapel, sehingga membuat siswa merasa kewalahan kepada tugas tersebut. Dan pada umumnya, tugas-tugas yang diberikan selalu dalam bentuk menjawab pertanyaan, drilling. Mungkin guru terbiasa dalam memberikan soal, memberikan tugas, ya. Kemudian harapannya tidak seperti itu. Jadi tugas yang bisa diberikan dalam berbagai bentuk itu agar siswa mampu memaknai belajar secara bermakna dan terjadi dalam kondisi yang enjoy. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, kesulitan dalam memanage waktu membuat semakin jenuh atau siswa kejenuhannya tingkat tinggi. Bagaimana solusi yang bisa kita terapkan? Kata kuncinya yang ada adalah adaptasi dan adopsi. Nah, bagaimana kita beradaptasi? Memang guru itu tidak diciptakan untuk bekerja dalam kondisi sulit seperti saat ini.
Tetapi perlu diingat, tidak ada pilihan lain. Kita harus tetap fight, tetap struggle, tetap jadi guru yang tangguh. Nah, di samping tangguh, guru harus menjadi sosok yang edukreatif. Dalam artian, guru bisa merdeka bertanya kepada siapapun, antara sesama, ya. Kemudian, guru juga merdeka mencoba, karena tidak ada yang sulit jika dicoba. Dan guru juga harus merdeka berkarya, membuat skenario pembelajaran yang fleksibel, dinamis, dan menarik. Satu lagi, ketika beradaptasi, jangan dilupakan adalah selalu berkolaborasi. Kita tadi ingat beberapa temuan bahwa tingkat kejenuhan siswa dalam belajar daring selama masa COVID itu tinggi. Karena apa? Karena setiap guru memberikan tugas untuk setiap mapel. Jadi kita bisa bayangkan begitu banyaknya tugas yang diterima oleh siswa. Sebenarnya hal ini dapat disikapi Bapak Ibu guru itu tidak harus parsial atau sendiri-sendiri dalam memberikan tugas. Tetapi Bapak Ibu dapat berkolaborasi dengan sesama guru antar mapel, ya. Karena pada prinsipnya tidak ada ilmu yang berdiri sendiri, Bapak Ibu. Karena ilmu itu selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, prinsip ini harus diingat karena sebenarnya prinsip ini ada di dalam penyusunan RPP. Ya. Nah, jika menjadi guru yang edukreatif masih terkendala, ya, karena kita tidak pandai IT dan sebagainya, Bapak Ibu tidak perlu risau. Karena Kemendikbud sendiri dan para pemerhati lingkungan itu telah menyiapkan beberapa platform pembelajaran berbasis teknologi yang bisa kita nikmati bersama-sama. Berikut beberapa platform yang sudah ada di Indonesia, ya. Jadi di bawah Kemendikbud juga ada, yaitu Rumah Belajar, kemudian ada Google, ada Microsoft, kemudian begitu juga dengan Kuiper School, Sekolahmu, Ruang Guru, dan Zenius. Dengan alamat masing-masing yang bisa diakses, Bapak Ibu bisa belajar dari sini, ya. Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan beberapa teman untuk mempelajari bagaimana pembelajaran yang beraneka ragam bisa dilaksanakan. Misalnya, ini Ruang Guru itu memberikan pembelajaran setiap hari, Senin sampai Jumat, antara pukul 8 sampai pukul 12. Ini bisa dijadikan alternatif untuk pembelajaran. Begitu juga pembelajaran melalui TVRI. Ya. Jadi beberapa platform yang bisa diakses itu silahkan Bapak Ibu coba. Bapak Ibu guru hebat, kita memang menyadari ya, memang tidak mudah melaksanakan pembelajaran daring melalui perspektif merdeka belajar. Maka saran kami diperlukan kerjasama yang baik. Untuk itu di sini disiapkan ruang untuk Q&A atau question and answer. Sehingga di sini kita bisa saling berbagi manakala Bapak Ibu memiliki pertanyaan, kemudian memiliki permasalahan, bisa diajukan kepada kelas-kelas yang sudah kita bentuk. Ya. Bapak Ibu, silakan melakukan refleksi diri. Jadi ada dua hal yang ingin kami kumpulkan. Yang pertama adalah bagaimana strategi yang sudah dilakukan dalam pembelajaran secara daring dalam perspektif merdeka belajar. Kemudian, kedua, apakah Bapak Ibu sudah melakukan refleksi bagaimana pembelajaran selama COVID ini ada? Jadi Bapak Ibu melihat kembali, merefleksi kembali
apa dan bagaimana pembelajaran itu berlangsung selama masa COVID ini. Oke, Bapak Ibu, kami sangat menunggu Q&A ini berjalan dengan baik, maka silakan Bapak Ibu join di Google Classroom milik Cabang Dinas Pendidikan Probolinggo di alamat berikut. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat masing-masing sekolah ya. Kemudian bisa join dengan melihat kelas code-nya. Jadi kode yang ada di kelas Bapak Ibu itu masing-masing sekolah sendiri. Jadi bisa masuk lewat sana ya. Berikut untuk beberapa sekolah di kawasan timur, yaitu SMA Python, SMA Beso, SMA Keraksan, dan SMA Maron. Silahkan diperhatikan kode aksesnya. Bapak Ibu juga bisa lihat ini untuk sekolah-sekolah Gading, Sukapura, Kuripan, SMA Negeri 4, dan seterusnya. Ini contoh-contoh untuk akses dalam proses pembelajaran. Demikian Bapak Ibu, bagaimana kita harus belajar dan mengajar di musim pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kami tetap menanti masukan dan refleksi dari Bapak Ibu guru hebat semua. Selamat berkarya. Kita akan jumpa lagi dalam pembinaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.